belum sakit benar masih satu dulu. Siapa? Di rumah sakit masing-masing yang lain. Minta. Saya udah capek dan ngurusin saya bilang waduh susah ini. Kan karena di TBC apa sih? Jadi ngobat aja jauh kan jadi karena di TBC tuh. Saya laporin dinas sosial Tangerang katanya. Sorry Pak. Iya nggak apa-apa. Udah Pak. Yang kebanyakan ini mau koleksi. Banyak lupa nih. Nama kurang satu. Berapa? Kurang satu. Berapa? Ada nggak? Jadi menangkap juga di. Iya. Beda sama dia. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wagub yang kami hormati, Bu Vivi dan dari Dinas Sosial. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di tengah-tengah kesibukan Pak Wakil Gubernur masih berkenan menerima kami dari Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami sowan ke sini dalam rangka untuk memperkenalkan program kegiatan salah satu program kegiatan kami yang kita laksanakan yang saat ini sedang selesai dan sedang berlangsung juga mengenai penanganan anak-anak yang bekerja di jalanan di wilayah Jakarta Timur sehingga ada 300 anak dan keluarganya, jadi tidak hanya sekedar anaknya tapi dengan orang tuanya. Itu kalau orang tuanya ada 600 ya, berarti ada 600 orang tua anak yang bekerja di jalanan. Itu bagaimana kita menyentuh mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan ini sudah kemarin kami sudah ada launching buku juga, Bu Vivi sudah buka dan juga ke kantor KPP Muhammadiyah. Itu untuk mukadimah saya, untuk pembukaan saya. Barangkali nanti teman saya yang akan menyampaikan secara rinci untuk menyampaikan tentang media ini supaya Pak Waktu bisa lebih agak jelas. Terima kasih dari sampaikan. Silakan. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Sani. Saya sekretaris MPSPP Muhammadiyah. Kebetulan menjadi program manajer untuk anak jalanan, Pak. Pertama mungkin kenapa kami kesini karena berdasarkan pengalaman kami, Pak, untuk pengalaman kami bekerja dengan anak jalanan ternyata membutuhkan banyak koordinasi antar dinas-dinas, Pak. Oleh karena itu makanya kita minta waktu ke Bapak untuk mungkin memberikan semacam saran atau rekomendasi bagaimana pengalaman kami mengelola anak jalanan. Nah, selama 1 tahun kami mengelola 300 anak jalanan dan orang tua. Kemudian domisili kelompok sasaran program itu ada di Rawabunga, Bidara Cina, Cakung Barat, Jatinegara, Cipinang, Klender, Cakung Timur, Pulau Gadung, Cipinang Selatan, Jatinegara Kaum, dan Penggilingan. Ini lokasi-lokasi titik domisili di mana kelompok sasaran kami tinggal. Ini berdasarkan jenis kelamin, kemudian tingkat ini, jadi ada berapa anak yang sekolah dan tidak sekolah, ada 233 sekolah, 60 tidak sekolah, dan kemudian tingkat pendidikan ini SD, SMP, SMA jumlahnya sekitar segitu. Kemudian Pak ada di slide-nya Pak untuk nah ini Pak, profesi anak jalanan yang menurut dampingan kami. Pertama, satu, dia sebagai pengamen, kemudian kedua ada jualan, kemudian pemulung, kuli, dan mengemis. Ini 4 profesi anak jalanan yang kami dampingi. Itu kemudian ini lokasi mereka beraktivitas, itu ada di Jatinegara, Cipinang, Klender, Rawamangun, Pondok Bambu, Cawang, Buaran, Cakung, dan Ujung Menteng. Ini dari 300 inilah lokasi-lokasi anak jalanan yang biasa beraktivitas yang kami dampingi. Nah, ini penghasilan dari di jalanan sehari, Pak. Dari anak-anak itu antara 5.000 10.000, tapi rata-rata mereka paling besar itu di angka 11 sampai 12.000 per hari dari hanya dari ngamen, Pak.
Kemudian ini durasi anak selama di jalan. Rata-rata mereka antara 1 sampai 3 jam, ada 3 sampai 6 jam itu. Tapi yang terbanyak adalah di sini di atas 3 jam, Pak. Jadi frekuensinya di atas 3 sampai 6 jam itu ada 16%. Jadi rata-rata mereka menghabiskan waktu sampai 1 sampai 6 jam dalam sehari. Konsep dasar kita ini adalah bagaimana memfasilitasi kelompok sosial program kepada akses ekonomi, Pak. Kemudian pendidikan dasar, pendidikan kesehatan, identitas, maksudnya akte kelahiran dan tumbuh kembang anak. Nah, dari pengalaman kami ternyata 1 tahun itu tidak bisa menyetop anak ke jalanan, Pak. Jadi kami membuat kesimpulan bahwa aktivitas kami adalah hanya pada mengurangi aktivitas di jalan, arti durasi waktu. Kemudian ini tujuannya tadi mengurangi dampak kemiskinan segala macam dan lokasi. Aktivitas saya lewat aja, Pak, ini segala macam. Nah, saya akan masuk ke mungkin usulan ke Pemprov DKI, Pak. Karena kami sudah berdiskusi dialog dengan Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan terkait masalah ini. Pertama, dalam penanganan jalanan, Pak, perlu melibatkan stakeholder di lingkungan keluarga anak jalanan tinggal. Maksudnya tetangga seperti ketua RT dan sebagainya. Ini perlu ada semacam pendekatan based community. Itu yang pertama. Yang kedua, penting untuk mengupdate berapa jumlah data anak jalanan di DKI Jakarta. Kemudian berapa yang belum memiliki akta kelahiran, berapa putus sekolah, tingkat pendidikan SD SMP, serta data keluarga anak jalanan dan lokasi beraktivitas. Jadi ada semacam database. Kemudian perlu kebijakan yang mudah diakses bagi orang tua anak jalanan untuk mengakses modal usaha, akses pemasaran, pendampingan dalam mengelola usaha. Ini salah satu poin krusial kemarin berdasarkan pengalaman kami. Yang kedua adalah perlu melibatkan rumah singgah sebagai lumbung data untuk warga miskin agar bisa mendapatkan kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar. Karena pengalaman kami selama setahun, kami tidak bisa 300 keluarga anak jalanan tidak bisa mendapatkan kartu Jakarta Pintar dan kartu Jakarta Sehat. Selama setahun kami menunggu itu dan tidak bisa mendapatkan itu. Kemudian pendidikan kesehatan paket ABC non formal, Pak, menjadi kebijakan layanan kartu Jakarta Pintar. Artinya gini, Pak, kan Jakarta Pintar hanya berlaku SD, SMP, SMA. Sementara yang paket A secara SD, paket B secara SMP, secara SC, saya pikir perlu diakomodir di kartu Jakarta Pintar supaya anak jalanan bisa mengakses itu. Kemudian perlu melakukan data di mana kawasan tinggal anak jalanan sehingga bisa dilakukan kebijakan langsung berbasis kawasan. Mobile services maksud kami itu, Pak. Jadi dalam satu domisili bisa dilakukan pelayanan integrasi. Jadi ada semacam manfaatnya adalah bisa mendorong kawasan bebas anak jalanan di tingkat kelurahan. Kemudian yang berikutnya adalah layanan konseling. Nah ini, Pak, baik di pusat maupun di provinsi kemarin hasil telah kami ternyata dalam penanganan anak jalanan ada layanan konseling keluarga itu tidak menjadi bagian dari intervensi, sehingga perlu ada bagaimana kapasitas pengasuhan dan konseling keluarga itu menjadi bagian integral dari proses intervensi terhadap anak jalanan. Yang kedua, untuk penanganan anak jalanan diperlukan sumber daya yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang bervariasi. Artinya tidak, dalam catatan kami adalah perlu ada tenaga yang bersifat bisa melakukan kompetensi pengasuhan, konseling, dan mampu mengembangkan usaha kecil. Jadi selama ini anak jalanan didampingi oleh satu pekerja sosial. Nah, satu pekerja sosial itu dia harus bisa konseling, harus bisa ekonomi, harus bisa segala macam. Nah, itu tidak mungkin menurut kami. Karena satu background orang berbeda, sementara satu pekerja sosial ini harus memiliki kapasitas yang sangat beragam. Sehingga menurut kami perlu ada kompetensi dan spesifikasi SDM untuk penanganan anak jalanan. Tadi masalah pengasuhan, keluarga, konseling, dan bagi mengembangkan usaha kecil. Karena tidak bisa dirangkap semua satu pekerja sosial. Ini juga dalam kajian kami, Pak, perlu dipertimbangkan sanksi, contoh sanksi kepada anak misalkan denda atau kurungan apabila orang tua memerintahkan mendiamkan anaknya beraktivitas di jalan, termasuk tindakan negara mengambil alih fungsi dan tugas pengasuhan apabila orang tua serta keluarga terdekat tidak sanggup mengasuh setelah dilakukan peringatan. Jadi setelah ada tahapan-tahapan di mana berlaku sanksi atau hukuman kepada orang tua atau siapapun yang memerintahkan anak ke jalan. Solusi terakhir adalah negara mengambil alih fungsi pengasuhan.
kemudian juga pengadaan rumah dan layak untuk keluarga layak jalanan, karena berdasarkan pantauan kami rata-rata rumah keluarga jalanan tidak strategis, Pak. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih, mungkin kita bisa berdialog dan tanya jawab terkait apa yang sudah kami lakukan. Sebelum ke Pak Wagub, ini kami membawa kekuatan penuh ini Pak Wagub. Jadi saya sebagai Ketua Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah, kemudian ini adalah Ketua Rumah Singgah di Matraman milik Muhammadiyah, dan ini Wakil Sekretaris, dan Mas Ihsan ini yang merangkap di KPAI ini Wakil Ketua di Majelis Pelayanan Sosial, yang Ibnu Sani tadi adalah Sekjen MPS, dan ini adalah bendahara, ini adalah pendukung-pendukung kami, dan kami juga punya relawan dari Australia yang setiap saat kita akan, kami punya relawan dari Australia dan kami punya relawan dari Korea cukup banyak. Karena saya ngomong bahasa Inggris. Ini setahun Pak, di kami akan setahun gitu. Aku kira orang kita. Ya kalau orang Korea cukup banyak juga kita. Di Indonesia kan semua mirip-mirip gitu. Semua muka dunia di kita ada. Nah ini Pak, contoh kemarin ketika kami beraudiensi dengan Dinas Kesehatan. Nah ternyata kelompok binaan kami itu tidak bisa mengakses kartu Jakarta Sehat karena Dinas Kesehatan tidak memiliki data. Akhirnya komprominya kami diberikan sertifikat kelembagaan program Jakarta Keluarga Miskin JPK Gakin, karena tidak bisa mendapatkan kartu Jakarta Sehat. Ya, sekarang begini, mereka BKTP DKI atau tidak? Punya. Kalau BKTP DKI itu tidak ada alasan. Karena sistem yang kami buat tidak mengatakan Anda miskin atau kaya. Selama Anda sakit, Anda masuk melalui pintu puskesmas. Jadi orang sekarang jadi salah konsep dengan kartu. Dia kira udah pegang kartu, dia boleh naik ke rumah sakit. Itu yang jadi berantem di mana-mana. Soalnya bagi kami ini kartu tidak ada artinya sebetulnya. Sebetulnya begitu Anda punya KTP DKI, Anda sudah bisa menikmati kartu Jakarta Sehat. Asal Anda sakit masuk lewat puskesmas. Nah kenapa puskesmas? Karena hitungan kami sederhana. Gimana untuk membedakan orang kaya dan miskin? Apakah orang yang punya motor, punya toko kelontong, itu tidak layak mendapatkan kartu Jakarta Sehat? Belum tentu. Kalau itu motornya kredit. Tapi dia untung Pak, dia 1 juta Pak, penghasilannya 1 hari. Mau dia bisa beli mobil, beli apa, kelontong. Belum tentu juga. Kalau dia kena jantung, bagaimana? Bangkrut. Sementara kita menghabiskan triliunan membantu menciptakan UMKM baru. Sedangkan UMKM yang ada kita rampok, dia sakit. Makanya filosofi kita balik. Kita bukan memberikan kartu Jakarta Sehat kepada orang miskin sebetulnya. Miskin menurut penglihatan kita ya. Atau rentan miskin, bukan. Patokan kita sederhana. Kalau kamu kaya, kamu tidak mau masuk kelas 3. Karena 10 ranjang 1 kamar mandi. Kamu tidak tahan kalau kamu kaya. Kamu terpaksa baru akan pakai gitu loh. Jadi Anda boleh punya mobil, kalau kredit semua, gaji pas-pasan, atau Anda baru dipecat dari perusahaan, sedangkan kredit masih banyak, Anda tidak sanggup berobat kalau tidak punya asuransi. Nah di situ kami tampung Anda. Lalu bagaimana kalau ternyata ada toko kelontong 30 juta penghasilan, Anda masih kasih dia kartu Jakarta Sehat, katanya masuk kelas 3? Tidak apa-apa. Itu bagian dari menambah modal. Jadi Anda bisa dapat modal kerja dari saya, modal usaha dari saya, syaratnya gampang. Sakit dulu, masuk lewat puskesmas, diopname di kelas 3, dan saya tidak kasih uang kepada Anda. Saya hanya membayar biaya berobat Anda. Kira-kira ada yang mau nggak? Tidak ada. Kecuali kalau saya sakit dapat uang modal cash, pura-pura sakit semua. Sebulan juga saya tahan dari situ. Nah, itu yang kita bikin. Jadi kebijakan itu tidak bisa. Nah sekarang soal KJP. KJP juga sama sebetulnya. Bukan prinsip Anda paket A, B, atau C, bukan. Selama Anda sudah masuk ke sekolah, Anda daftar di sekolah Anda mengatakan saya butuh KJP. Di situ diproses. Bukan Anda ujuk-ujuk datang. Anda cuma ikut sertifikat tes, kita tidak mau kasih Anda KJP. Tapi anak-anak jalanan, dinas sosial kalau dilaporkan, kita langsung otomatis kasih KJP kan dengan sekolah.
Jadi sebetulnya gini loh, kita mesti bedakan yang Bapak maksud ini berapa orang ini siapa. Misalnya tidak sekolah, kita bisa berdebat soal sekolah. Banyak orang baik hati, saya juga ikut pernah ngajar, masuk ke kereta api tiap minggu, mengajar orang untuk belajar di pinggir jalan. Kan begitu kita lakukannya. Sama seperti ibu kembar itu, guru kembar, saya bertelepon kereta api, saya sudah dapat tempat. Oke, itu sudah terlanjur. Tapi kalau ada sekolah terdekat dari tempat Anda, saya minta bapak-bapak masukkan ke sekolah. Formal. Kalau dia mau. Masukkan. Dan tidak, nah ini soal rumah, kami sepakat. Tapi sekarang rumah-rumah susun kami rata-rata dibagikan kepada mereka. Itu dijual. Kita ngomong kehidupan sosial, saya 13 tahun bekerja sosial di DKI. Nah ini banyak variasi nih. Sama seperti Ibu Vivi bilang kan, punya penghasilan 20.000 ke atas, saya taruh di KBN kerja mereka. Kalau saya berikan usaha 250 orang, malas-malasan. Kenapa? Ini mesti masuk jam 8, jam 7 sampai sore, istirahat makan 1 jam. Nggak mau orang lihat seperti ini. Dia kerja 3 jam, 6 jam dapat duit itu banyak, Pak. Mau nggak dia kerja gitu, Pak? Nggak mau. Maunya seenaknya, itu ada persoalan. Ada juga diperalat dari orang tua ada, itu oke lah. Maksudnya kita bicara rumah. Ada kakek, bapak-bapak lah, 67 tahun. Kasih rumah sewa, dusun, dia jual 45 juta. Lalu ditanya, kenapa bapak jual? Ini rusun kan bagus. Jawabannya sangat manusiawi. Dia jawabnya begini, saya dari lahir sampai 67 tahun itu tinggal di pinggir sungai, Pak. Dengan lugu dia jawab. Sekarang bapak kasih saya tinggal di rumah susun. Saya sama tidak ada uang. Saya lebih baik tinggal di pinggir sungai lagi. Itu udah 67 tahun saya dari lahir di situ. Tapi punya 45 juta. Manusiawi kan? Nah kita buat SP. Nah, kita mesti bisa pilah-pilah nih. Kita buat SP kalau Anda menjual 6 tahun penjara. Nah sekarang kita mulai cabut pergub tentang ganti kerohiman. Saya baru paraf, nggak bisa. Ini untuk membedakan yang mau rumah sama mau duit. Karena rata-rata nanti pinggir-pinggir, bagi kamu gak usah ngurusin saya deh, marahin sama saya. Yuk ganti saya 3 juta, saya mau tinggal di mana, urusan saya. Saya nggak bisa. Kamu urusan sama saya, kamu harus tinggal di rumah. Nah, sekarang rumah susun punya persoalan, hampir semua dijual belikan. Padahal kami tidak menyewakan rumah susun, juga tidak menjual. Rumah susun itu hanya bayar distribusi, kira-kira 5.000, 6.000 sehari. Kalau Anda kerja di KBN dengan potongan pajak semua 67.000, kalau Anda seorang manusia mau kerja keras, Anda suka dong? Anak sekolah, dia nggak mau kerja, nggak apa-apa, mau kerja, dia mau. Nggak mau kerja gitu loh, tapi mau terima gajinya, malas-malasan. Jadi pecat orang. Padahal di KBN ini bisa terima 30-40 ribu orang nih. Nah sekarang kira gimana? Kami sepakat, tidak ada lagi kawasan kumuh. Mereka itu lagi bangun banyak rumah susun. Di bawahnya itu ruang serbaguna, ada pasar, ada ruang serbaguna. Orang harus dipaksa masuk. Tidak lagi PKL, orang harus dipaksa masuk. Ini kita buat kebijakan. Saya nggak ketemu kontraktor bangun rumah susun, Aladin nggak ada. Saya butuh 9 bulan, paling cepat itu pun swasta yang CSR. Kalau dengan pemerintah 1,5 sampai 2 tahun. Macam-macam proses, macam-macam. Saya baru 9 bulan di sini. Makanya saya belum keluar rumah susun, baru tiang pancang semua itu. Lagi tiang pancang, lagi pembebasan lahan. Nah, saya bilang kalau soal sekolah, kalau KJP tidak ada masalah. Yang masalah justru sekarang di mana, kenapa? Yang masalah itu anak-anak tidak mau sekolah, tapi mau dapat uang KJP. Nggak bisa. Sama dia sosial, dia kasih mereka uang sosial kan. Nah ini saya mau gabung kartunya, terus saya minta. Lagi saya tunggu. Sekarang rumah gimana? Kita siapkan. Sekarang Marunda kita latih. Sampai kita kasih hadiah motor. Kalau bisa, coba cek sama Bu Ika. Kalau kamu bersih 1 blok, saya mau kasih hadiah motor. Ini kita lagi kirim orang dilatih di Singapura. Kenapa hidup bersama dalam satu rumah juga masalah? Nah, kita butuh halaman yang luas. Makanya di sini Marunda kita plot 400 hektar untuk bikin super blok.
ada sekolah, ada apa. Jadi saya kerja di kawasan ekonomi khusus. Jadi ini yang jadi masalah, nangkapin anak-anak ini masuk, ini yang masalah. Sama kayak kemarin kan yang jadi pelacur 14 tahun itu loh, Bu. Ibunya datang, minta tolong saya bebaskan dia. Nggak bisa, karena kawasan kumuh. Mungkin ibunya juga terbiasa dengan itu. Saya nggak tahu apa juga, mantan apa saya nggak ngerti gitu kan. Tapi anaknya biasa, saya nggak ngerti itu. Saya juga nggak berani nuduh dia seperti itu. Saya dianggap sesuatu biasa. Dapat uang gampang, anak gadis 14 tahun, 12 tahun ke bawah ngemis juga nggak laku lagi, dipakai nggak laku lagi. Nah kita lagi mau pindah, nggak boleh kasih uang. Kita ada pedangnya, kasih uang baru komunis di penjara kan, denda nggak pernah dilakukan. Kita mesti pakai CCTV sekarang. Nah kami juga tidak mau lagi rahasia anak kejadian, kita minta kerjasama dengan LSM. Kita mau duduk baik, tanya asalnya apa. Tapi juga nggak bisa bapak-bapak biarkan mereka jadi pengemis terus. Itu juga masalah. Memang nggak gampang, mesti pendampingan kan, mesti buat teman-teman. Namanya Bapak SM protes sama saya, kenapa nggak pernah perhatikan segala macam? Semua yang mau perhatian gimana? Tidak punya akte lahir, tidak punya KTP, saya bikinkan Dukcapil, tidak ada alasan. Kita di Marunda kita tunggu sampai jam 10 malam. Gimana kalau nggak punya bapak, anak nggak jelas, ibu nggak jelas? Ya sudah, ya nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak apa-apa. Memang itu peraturannya. Udah di kejiwaan dia, aduh udah capek berdebat soal itu. Ini kejiwaannya gimana ada bapak? Aduh nggak usah ngomong. Saya kasih tahu kamu, akte lahir saya tanpa nama bapak saya. Kejiwaan saya oke-oke saja. Kenapa? Karena bapak ibu saya menikah tidak pakai surat nikah. Dia lahir sih sebagai anak ibu saya. Baru aku yang bikin akte lahir soalnya bapak saya kawin sama janda. Oke, kok kenapa enggak gitu loh? Keluarga pun tentu ada bapak ibu. Jadi kalau akte lahir, kakak tidak ada alasan di DKI. Bahkan pemulung, kalau kita lagi urus pemulung, punya anak nggak bisa sekolah, nggak punya KTP, kita urusin KTP-nya, kita titipin ke keluarga yang mau. Kenapa? Karena tetangga pemulung membuat sebuah pernyataan bahwa dia mengenal pemulung ini lebih dari belasan tahun. Hanya karena dia miskin nggak bisa dapat KTP. Kita kasih KTP. Jadi tidak ada lagi KTP ditentukan oleh Anda memiliki lahan atau tidak. Karena manusia dilahirkan ada juga yang belum beruntung, tidak punya rumah. Masa gara-gara dia nggak punya rumah nggak dikasih KTP? Nah yang saya punya kesulitan sekarang satu, banyak orang Islam itu menikah itu resmi, nggak resmi secara keluarga, tapi dia tidak buat akte nikah karena nggak punya uang. Nah akhirnya itu mesti pakai sidang isbat itu. Sidang isbat bukan wewenang saya. Hakim-hakim harus dibayar itu Pak, 300.000 segala macam. Makanya saya lagi minta itu di mental anggarkan begitu. Mesti bayar. Masa data juga bayar di situ kan kalau 100 orang. 1 orang 300.000 lebih. Nah ini bukan wilayah kami, karena Menteri Agama. Iya betul. Tapi kalau porsi DKI kita jamin. Jadi kartu Jakarta Sehat tidak ada alasan. Anda nggak perlu pegang kartu Jakarta Sehat. Yang penting sakit masuk ke puskesmas. Setelah Anda berobat, 2 minggu kemudian datang, mungkin kartu kamu akan datang. Jadi pola kartu Jakarta Sehat, bukan Anda minta mengamankan diri. Karena untuk pengamanan jaminan kesehatan seluruh DKI, siapapun Anda sudah terjamin asal punya KTP. Oh saya nggak punya KTP, bikin KTP. Saya nggak punya rumah, buat pernyataan dari tetangga bahwa Anda itu betul dikenal. Tidak punya akte lahir, tinggal datang ke Dukcapil. Nggak ada alasan sekarang. Betul-betul tidak ada alasan. Nah, sekarang jadi masalah sekolah ini yang sedikit masalah. Karena ada anak-anak harus kerja. Dia nggak bisa bersekolah formal. Ini yang kita sedikit ada masalah. Banyak rumah singgah. Saya pernah ke Bantar Gebang punya rumah singgah. Dimasakin makan segala macam. Banyak yang kerjain seperti ini. Ada beberapa aktivis yang bantu saya pun kerja begitu. Dia seminggu berapa kali ngajar. Oke, saya bilang lebih baik kamu masukkan ke sekolah. Nah, gimana kalau yang ijazahnya ditahan karena tidak bayar sekolah swasta? Karena sekolah swasta harus bayar yang murah-murah. Dia mau kerja, lapor sama saya tebus. Anda masukkan mau 200 juta, mau 1 miliar pun saya tebus. Saya rela. Gak curi uang operasional, saya bayar.
Saya 92 juta udah bayar 2 miliar lebih, sudah lebih untuk tebus-tebus. Kemarin kalau saya datang 2 juta, ini jasa 3 juta, 4 juta, macam-macam itu. Datang ke sekolah bayar. Karena sekolah swastanya miskin-miskin juga, sekolah kecil-kecil. Jadi juga punya masalah. Nah, kemarin kita TPUT kita loloskan. Kenapa? Karena sekolah kecil ini peruntukannya rumah. Kalau dia tidak robah peruntukan jadi suka pendidikan, maka dia tidak bisa dapat izin sekolah. Kalau dia dapat izin sekolah, dia nggak bisa dapat bantuan bos dan BOP. Padahal syarat sekolah itu 2.500 meter persegi. Undang-undang nih. Kami tidak peduli. Yang dilanggar itu bukan kitab suci kok. Mau 200 meter, KDB. Aduh, sekolah cuma 300 meter, tapi udah puluhan tahun yayasan-yayasan agama yang banyak, terutama yayasan Islam ya. Islam yang banyak. Dan Katolik, Kristen itu jarang. Ini Islam-Islamnya kecil, turunan-temurunnya nih. Itu KDB-nya, KLB-nya udah gak masuk akal Pak. 300 meter, TK, SD, SMP, SMA. Luasnya tuh, mohon maaf aja lebih kecil dari rumah saya gitu loh. Tapi full, dia kok ngomong koefisien dasar bangunan, luas bangunan melanggar semua. Dan persyaratan sekolah melanggar semua. Itu kami tutup Pak? Tidak. Kami loloskan. Demi apa? Karena kami sadar untuk anak-anak bisa sekolah dan dapat uang. Jadi saya pikir yang perlu kita lakukan, ini yang paling bahaya itu adalah transisi Pak. Orang punya, itu Ibu harus perhatikan ya, di sosial. Ini hasil survei. Saya banyak belajar. Tapi kalau saya suka nyelak, maka orang bilang saya arogan. Saya suka nyelak sesuatu yang saya sudah tahu, gitu. Tapi kalau sesuatu yang saya tidak tahu, saya duduk berjam-jam saya belajar. Hasil survei salah satu yang kita dengar. Ini orang tamat SD mau nyambung SMP, ini yang berhenti sekolahnya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan tamat SD KJP-nya dapat apa enggak nih? Sedangkan orang tua mikir-mikir, kalau saya masukkan anak saya ke SMP, saya nggak ada duit gimana? Akhirnya dia putuskan tidak mendaftarkan anaknya. Karena dia udah merasa tidak dapat, makanya saya mau rubah. Evan itu catat saya dengan pendidikan kan. Saya mau rubah. Kamu waktu lulus SD, dinas pendidikan sudah kasih jamin dia. Anda lanjut, kasih KJP. Dia sambil liburan pun Anda nikmatin uang bulanan. Karena KJP itu adalah tabungan Monas Bank DKI yang hanya bisa ditarik per bulan. Ini KJP. Jadi saya ketemukan kelemahannya di sini ternyata gitu. Bukan soal paket apa, paket B. Percaya nggak? Anak saya itu pakai paket A. Karena anak saya itu dulu ikut saya ke Belitung. Saya sering jalan sekolahnya itu sekolah rumah. Saya nggak sekolah ini. Paket A. Nah, anak saya nggak sekolah di Jakarta lah, supaya nggak ada konflik interest. Anak saya sekolah di Banten. Saya nggak sekolah di Jakarta. Paket A anak saya. Dia ikut. Tadi habis sekolah ambil paket B lagi. Dia udah mau lulus SMP. Nah, maksud saya paket nggak masalah. Yang harus Bapak temukan itu kasih semangat orang bahwa DKI berubah. Anda masuk SMP, masuk SMA nggak usah takut. Anda pintar pun kita bisa kasih kuliah sudah dengan yayasan kita gitu. Asal kasih tahu kita. Yang sekarang yang kami kesulitan ini tidak ada yang di lapangan kasih tahu kita. Banyak yang di lapangan, tapi seolah-olah Pemda ini ya suzon lah. Ya dulu boleh gitu loh. Sekarang Anda tuh datang ke kantor wakil gubernur, saya enaknya ini kalau tuh buka kamar saya ini. Ini aktivis lagi dudukin meja-meja semua, saya enak semua. Saya masuk ruangan saya pun udah penuh dia. Saya nggak punya ruangan di sini. Hanya ada meja kerja dititip di ruangan itu. Betul loh, saya nggak ada ruangan di sini. Saya dikeliling-keliling rapat gitu. Jadi kalau aktivis datang mau nongkrong mau apa, situ. Mau tahu gimana keluhan masyarakat, caci maki masyarakat sama saya, baca aja SMS saya semua. Saya ada 11 telepon, baca aja situ semua. Bantu lihatin situ belajar. Sederhana. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita galakkan. Sekarang soal usaha. Ini penting. Kami juga berusaha membangun sebaik mungkin lokasi binaan dan pasar. Untuk apa? Ini juga ada masalah. Kebanyakan pasar juga tidak dapat dijual-jualin. Yang punya orang-orang kaya juga nyewa-nyewain. Jadi gudang, jadi apa-apa.
Terus membiayain orang jual di pinggir jalan. Yang pasar ini tuh jadi gudang yang jual di pinggir jalan. Ini di Jakarta nih, pinggir jalan dia juga bayar sewa. Tanah Abang 2 juta sebulan. Ada 12 juta, ada 1 juta sebulan. Ada yang mulai bayar 12 juta. Jalan raya didudukin jualan lapaknya. Wah, kita berantem gitu. Mesti dorong mereka masuk. Nah, kita lagi siapkan ini sistem undi. Jadi kita sangat yakin, Pak Gubernur sangat yakin, sampai kiamat pun Jakarta tetap akan ada orang miskin. Karena itu kita sediakan rumah yang tidak boleh dijual, tidak boleh disewakan, hanya boleh turunan kepada anak dan menantu. Sehingga Jakarta selalu ada stok rumah. Makanya salah satu Marunda ini 400 hektarnya ada komplek orang-orang yang belum beruntung. Ada tinggal di sini, dilatih di sini, sekolah sini begitu ada beruntung, ada cari sendiri rumah. Ini konsep seperti itu. Nah, lalu kami menyiapkan pasar yang diundi juga. Monas tadi mau studi DID untuk kita bikin bawahnya bawah tanah untuk showroom kuliner kita mau jualan. Ini atasnya dulu kita uji coba. Jadi sistemnya gimana? Anda yang belum beruntung boleh ikut undian, dapat tempat jualan. Kalau Anda sudah dapat tempat jualan, kami mau kasih kredit 5 juta tanpa agunan. Jadi kalau Anda ngemplang, tetangga Anda saya usir semua. Karena pedagang asli tidak mungkin mau keluar. Sama seperti Tanah Abang, Blok G. Kita lagi mau beli gedung sebelahnya lagi, terus mau nyambung jembatan ke Blok F. Kalau itu kesambung, ini di Blok sini ini 200 juta per meter. Kalau jembatan kesambung, ini Blok G jadi mahal dong. Nah, kita tidak jual. Anda bayar retribusi bulan. Hanya ngomong berapa ribu. Itu untuk menolong orang. Tapi kalau ada offer ke orang lain, kita sita. Nah, sekarang saya lagi bertahap mau nyita pasar-pasar yang disewakan, yang dimiliki lebih dari 1. Nah, sehingga Jakarta selain ada rumah untuk orang yang belum beruntung, ada tempat usaha untuk orang yang rajin, yang jujur, yang pengalaman kerja sama orang tapi belum beruntung. Misalnya Anda jadi seorang koki masak di restoran besar, masaknya enak hebat, sampai mati pun koki. Tapi kalau Anda kerja sendiri mungkin dapat 20 juta sebulan. Tapi Anda nggak punya tempat dagang, nah kita sediakan. Anda masuk ke situ. Kalau ada nggak laku, out. Masih anak Anda. Kita mau kasih bed. Nah, kita mau uji coba di Kota Tua sama di Monas. Nah, jadi kombinasi yang Bapak harapkan itu sedang kami siapkan. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Di Waduk Pluit saja ada 7.000 rumah harus saya pindahkan. Sepanjang Sungai Ciliwung, kalau nggak salah itu ada 47.000 rumah. Kita dibangun sebanyak mungkin. Kenapa? Karena ini jalan inspeksi sungai. Kalau inspeksi sungai ini beres, saya bisa rapikan sungai, saya bisa dapat 7,5 meter, ada 4 jalur mobil untuk alternatif lalu lintas. Karena Jakarta akan tambah macet setelah ini. Kenapa? Karena kami akan membangun monorail, MRT, gorong-gorong air limbah. Kami mau bangun 3 jalan layang, busway. Kami mau membangun 18 pertemuan sebidang dengan kereta api, terowongan atau layang. Maka orang Jakarta akan makin marah kepada kami, macet. Akan lebih macet untuk menyelesaikan pil pahit ini. Dan akibatnya kemungkinan kami akan tidak terpilih 2017. Karena proyek ini tidak akan selesai di 2017. Sedang lagi kacau-kacaunya. Tahunnya inspeksi nggak ada. Nah, kami orang politik, harusnya kami lebih baik terpilih kan. Kami bisa putusan tidak. Yang penting pola transportasi makro kami selesaikan. Sekalipun kami jadi korban tidak terpilih. Karena kami yakin 2017 sudah hampir jadi. Dan tidak ada seorang pun bisa mengerem itu semua proyek. Dan kami puas. Sekalipun kami harus tertendang dari sini. Tapi semua Jakarta yang nggak selesai. Nah, itu yang kita sedang lakukan. Mari kita harapkan kerja sosial ini, Pak, dari sisi kesehatan, jangan habiskan uang untuk baksos lagi, Pak. Muhammadiyah kita juga kerjasama. Rumah sakit kita dikasih untuk izin bangun juga. Bahkan kita lagi mau memberikan rumah sakit haji menjadi rumah sakit pendidikan UIN. Kita apa saya tulah atau tidak tulah? Saya tulah ya. Yang Ciputat itu kita lagi siapin draftnya. Kita kasihkan saja. Kita ingin cetak banyak dokter perawat yang punya hati.
yang kita percaya seperti UIN segala macam. Karena masalah di Jakarta ini bukan soal nggak ngerti, tidak peduli. Nah kalau ini bisa ada, kita juga bisa kirim ke Timur Tengah, orang-orang berbasis agama Islam, memang dia sekolah di situ. Ini masa Manila yang menang, Filipina kirim ke Timur Tengah, kita nggak laku. Nah kita lagi pikir ke arah situ. Nah saya lebih cenderung gini Pak, Bapak bantu kami, semua yang ada di jalanan itu didata, kita cari tahu masalahnya apa. Nanti solusinya bagaimana, nanti bicara dengan Pak Supeno, kita cocok-cocokkan dengan SKPD. Misalnya contoh, nanti bapak-bapak nggak pernah kepikir. Kalau rumah kita direhab, ada WC kita, itu tukangnya itu dari mana? Jawa semua. Umumnya ya? Rata-rata. Oh ya, penghasilan mereka rata-rata 150.000, 200.000 bayarannya. Sementara orang Jakarta sukanya jadi Pak Oga, dapat 150.000 juga. Uang parkir liar, itu rata-rata 100.000 lebih Pak, dia setor 35.000. Nah kenapa kita tidak latih mereka dengan balai latihan kerja kami menjadi tukang bangunan? Pimpro, super blok itu rata-rata gajinya itu 150-250 juta per bulan. Dan itu masih kurang orang. Karena kita anggap ini pekerjaan enteng sosial itu. Ngajar jahit menjahit, nggak laku. Siapa yang mau? Siapa yang mau jahit baju? Beli. Bagi komputer, radio. Sopir taksi DKI kurang ribuan. Sampai merekrut dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, balai latihan kerja harus didorong untuk pelatih bawa mobil. Kita nggak pernah berpikir ke situ yang gampang gitu. Kita maunya kan yang intelek, latih komputer, latih apa gitu. Kita juga bisa latih baca GPS, bawa alat berat, perbaiki rantai alat berat. Coba lihat ke Jalan Cilincing Cakung, dicari operator alat berat, nggak ada gitu. Kita nggak mau latih anak-anak kita seperti itu. Jujur aja, saya nggak itu setuju dengan istilah ngamen itu gitu. Ngamen itu kadang-kadang kurang gitu. Ya saya kira kurang gitu baik ya. Kalau mau latih bakat, kita bikin tingkat kelurahan, lomba nyanyi. Jadi kalau saya ketemu dengan asosiasi rekaman segala macam, mereka mau bantu kalau memang di potensi. Baik kita mau bikin baik taman untuk orang show off. Kan sekarang TV juga banyak, berbakat segala macam. Dia bisa ikut atau tidak. Jadi kalau saya ngamen, ini membuat orang tidak mau kerja juga. Karena ngamen itu terlalu bebas. Ini menurut saya loh gitu ya. Tapi harus kita akui ada kebutuhan di sini. Nah harusnya dia bisa perbaiki nasib dia. Karena belajar bawa mobil, bisa jadi sopir taksi. Kerja bangunan, saya nggak mau, capek, jemur. Nah, ini soal malas kita agak repot. Nah saya sama saya kasih rumah 5.000 sehari. Nggak ada duitnya. Beli rokok sebungkus 2 bungkus ada. Nggak mau bayar 3 bulan. Handphonenya BlackBerry. Bayar buat BlackBerry sebulan ke berapa duit? 50.000 mesti bayar loh. Dia per minggu terus. Itu masalah. Jadi kita itu punya masalah sosial. Nah, saya harap kerjasama kita ini, kita identifikasi masalahnya apa. Kita juga jangan membesar-besarkan ini seolah-olah ini terbengkalai, karena DKI sekarang berubah. Nah sama seperti reformasi, membentuk banyak komisi-komisi kan, macam-macam. Saya di komisi 2 ada bilang bubarkan komisi. Komisi-komisi kita bentuk karena waktu itu kita sebagai aktivis melihat lumpuhnya institusi resmi pemerintah. Sekarang komisi penanganan AIDS, minta obat segala macam, nggak bisa dong. Puskesmas kita lengkap. Anda tinggal lapor saya saja yang terdekat. Jadi Anda tidak perlu punya rumah singgah, harus punya puskesmas, punya klinik, nggak usah. Pakai aja punya puskesmas kami. Oh puskesmas Bapak kurang ajar kepalanya, tidak peduli kepada kami, lapor kepada saya. Kita selesaikan dia, kira-kira kita kasih sekolahkan gitu loh.
Nah jadi ini akan membuat negara hemat. Terlalu banyak komisi yang saya tidak perlu. Kalau semua pemerintah jalan. Nah kenapa bisa ada komisi yang namanya? Karena dinas sosial kita kurang jalan, kementerian sosial kurang jalan gitu. Nah saya bilang sama dinas sosial, masa saya ketemu anak kecil yang ngemis-ngemis, ketemu orang tua, ketemu orang gila, saya BBM kepada kalian, kalian baru tangkap, bawa ke panti. Kenapa bukan kalian yang ketemukan sih? Nah ini kita butuh kerjasama. Jadi saya harap bapak-bapak kan kemampuan kan terbatas sama ibu, pasti terbatas. Saya 13 tahun kerja sosial. Kenapa saya masuk politik itu bapak saya kasih tahu saya 1 miliar kalau kamu sedekahkan orang miskin 500.000 hanya bantu 2.000 orang. Di kampung kita 9.000 orang. Terus kamu punya 1 miliar tiap bulan bantu orang. Bapak saya bilang, nggak punya kan? Atau nggak punya kamu rebut itu uang di APBD. Kamu bikin semua orang punya penghasilan 500.000. Itu kenapa saya masuk ke politik. Nah kenapa saya jadi lebih kaya masuk ke politik tanpa korupsi? Karena saya bantu orang sekolah segala macam bukan duit saya lagi sekarang. Saya naik mobil pun bukan duit saya. Bensin, solar bukan duit saya. Pakai kantor bukan duit saya. Makanya saya kaya. Kalau dulu saya nolong orang pakai uang saya. Nah maksud saya begini, bapak-bapak punya hati bagus. Jangan terlalu hambur-hamburkan uang, masih banyak yang lebih berguna Pak. Kasih orang kuliah, kasih orang usaha, sampah. Nah kalau ada anak KJS Pak, nggak ada alasan ditolak asal KTP. Tidak ada akta lahir dan KTP kita urusin. Saya hanya sekarang belum anggarkan untuk yang nikah isbat itu, sidang isbat itu. Dan kita lagi usahakan, kita mental usahakan. Kartu Jakarta Pintar ada daftar di sekolah, bilang di kecamatan pun bisa. Nah ini kan cek. Bahkan di sekolah-sekolah bagus negeri yang komitenya pungut bayaran, mereka diwajibkan membayar 30% untuk anak yang tidak mampu. Dan kita sudah pakai sistem sekolah rayonisasi 45%. Jadi tidak lagi anak orang miskin diadu sama anak orang kaya untuk masuk sebuah sekolah negeri. Jadi di sebuah sekolah negeri dia nilai pas-pasan pun asal dia penduduk dekat situ 45% jatah dia. Dia harus diterima. Nah 45% kalau ada hampir setengahnya itu tidak mampu, dia pun tidak bayar. Kalau dia ini mau sekolah yang bagus, yang kayak sekolah bermutu internasional. Kalau negeri yang tidak minta yang macam-macam, dia betul-betul nggak bayar. Ini tergantung komite sekolah. Komite sekolah yang sok punya uang, silakan, dia harus kasih beasiswa 30%. Nah ini yang kita lakukan seperti ini. Jadi saya kira rumah singgah tentu bantuan sosial kita mengharapkan terlibat. Rumah-rumah singgah tuh kita terima kasih sekali. Itu rumah singgah itu bukan untuk nampung mereka selamanya, untuk mengidentifikasi. Jadi ibarat kayak sarang burung kan. Kalau kami lepas tenaga atau dinas sosial pakai seragam kabur ya. Jadi kalau ada rumah singgah diajak kan, diajak datang ke temannya kan, nah dia merasa enak. Nah situ kita boleh identifikasi dia siapa, solusinya apa. Nah itu tujuan rumah singgah kan itu sebetulnya. Jangan sama kayak masjid lah. Teman-teman kalau ngajak ngaji agak susah lah. Kalau anak-anak itu ada juga yang mau. Nah disitu kita bisa identifikasi. Ketahuan kok anak perilaku gimana. Jadi laporan sama kita Pak Supeno, sama Ibu Wifi, kita mulai identifikasi di bidang mana. Kita tiap kelurahan ada 3-4 miliar dana pemerintah. Makanya saya dorong para aktivis bantu saya jadi ketua RT, ketua RW. Percaya sama saya, betul. Kenapa Pak? Karena saya butuh RT itu yang resmi, yang ngawasin siapa pulang malam, siapa yang dulu waktu saya di bupati, sampai anak pakai kerudung yang butut pun saya tahu. Saya urusin begitu sampai siapa suami yang ke kafe pulang pagi saya tahu. RT mana tidak punya kain kafan saya tahu. Tidak punya papan 8 keping saya pun tahu. Untuk sediakan papan. Karena RT lapor kecil. Nah Jakarta saya harapkan para aktivis itu. Sekarang saya punya RT RW, ada yang bagus, tapi lebih banyak yang hantam bikin kios-kios, metak jalan-jalan saya disewain. Itu RT RW saya hari ini di Jakarta, gitu loh. Betul. Itu yang bikin kacau malu. Anak mau mati pun dia nggak mau peduli. Lansia mau mati pun dia nggak peduli. Dia cuma pikirin cari duit ini. Nah, maka saya dorong aktivis ikut RT RW.
Nah satu RT ngawasin 30 rumah, kalau rumah-rumah mewah nggak usah. Saya sama tetangga saya juga nggak tahu dia pulang apa keluar negeri, nggak jelas. Karena rumah terlalu sepi, terlalu gede kan. Tapi kalau rumah-rumah gang, satu orang 30 rumah kan Semua orang bisa lihat. Gitu. ketahuan di gang ini anak. Nah saya pengennya itu sebetulnya. Sehingga saya tahu persis mana yang kurang gizi, mana yang lansia, mana yang rumahnya mau ambruk. Nah kita bisa bedah. Mana yang tukang mabok, yang makan pakai narkoba. Itu kalau data itu masuk semua, Pak kita duduk nih kontrolnya enak sekali. Hari ini kalau saya minta data, Pak mesti dianggarkan Pak untuk survei. Mending surveinya benar. Kalau benar pun hidup ini kan lahir mati, sakit kan, miskin tergelincir kaya kan berputar terus. Jadi surveinya nggak bisa up to date. Yang bisa langsung ikutin itu siapa? Ketua RT. Kalau usia kita masih tahu nih, usia kita nih, yang malam-malam Bu RT, anak saya panas. Kalau yang muda belum pernah tahu ikan itu. Terus kasih apa temos es? Temorek kan? Itu kenapa? Itu menggambarkan kalau ada sesuatu. Saya menggambarkan itu RT itu seperti itu. Karena tetangganya keluarga yang jauh nggak ada guna, lebih baik tetangga yang dekat. Nah, RT bisa kasih tahu, Pak, ini si anak ini, menantu ini sudah tua loh hamilnya loh. Jadi mesti siap-siap ambulan ada di sini, karena dulu bagi ambulan nggak cukup. Jadi mesti mulai siap-siap loh Pak, karena orang miskin nggak bisa sewa mobil. Nah harus siap-siap loh Pak, sudah mulai bulan tua. Nah saya sampai urusan itu saya tahu. Nah saya ingin Jakarta itu seperti itu Pak Gubernur. Jadi kita sebagai keluarga besar, ada masalah apa-apa, sampaikan ke sini. Kita di handphone tadi semua nomor handphone pribadi saya. Jadi kalau mau murah, XL ke XL aja, mentari ke mentari, simpati ke simpati. Yang murah. Boleh pilih. Iya. Nah ini asli telepon saya loh, bukan asli prabayar, ini pasca bayar. Ini telepon pasca bayar ini. Itu, saya mohon maaf saya harus buka bersama nih, geser saya. Terus Ya. ini juga ini ada Ya. ini ada hasil anak jalanan kita yang pengamen itu kita sudah KTP. sudah ini sudah launching album yang pertama. Saya juga ketemu banyak anak jalan, saya masih pengen gitarnya. Kemudian ini apa? Ada hasil yang kita Klasik-klasik ya? Iya, Iya, yang bagus. Dikbet ini yang ini Pak, ibu-ibunya. Kita sangat terima kasih sama Muhammadiyah yang lakukan ini Pak ya. Saya cuma minta Bapak dan Bapak Pak Supeno kasih nomor handphone supaya gampang, Ibu Vivi. Kalau Bu Vivi sudah kita sudah. Kita manfaatkan seluruh celah APBD untuk orang-orang yang nggak bisa keluar, baru pakai uang kita. Yang ke PPT saya sekarang, saya pakai uang operasional karena ada beberapa tuh nggak bisa keluar. Saya terpaksa pakai. Jadi ada, karena kadang-kadang pemerintah ini ada prosedurnya, tunggu anggaran kan lama. Nah sementara kita ganjil dengan cara ini. Jadi ini bantu Pak Supeno baik, Iya Pak, sedikit Pak dulu yang Kelurahan Kayu Manis Pak, itu kan ada Bu Lurah minta lahan yang 1000 meter itu yang Satgas surat ini itu kan minta dibebaskan. Yang punya gak mau NJOP itu Pak, kita udah surat sekitar 5 bulan yang lalu itu kan. Nah itu kan nunggu dari Bapak langsung ke Bapak surat itu. Bisa itu harusnya. Tapi belum sampai hari ini belum ada disposisi. Bu Lurah Bu Endang nanya, kemarin kan udah ganti lurahnya. Nah nanya gimana kepastian 1000 Pemda? meter? Iya 1000 meter, karena di Kayu Manis nggak ada taman Pak. Semua berumah, semua Itu langsung tidak taman harusnya. Iya, Jadi untuk hubungin taman telepon ya. Surat udah kami sampaikan ke meja Bapak waktu itu. Itu terlalu banyak Pak, tiap hari Pak. Iya. Karena nggak ada taman di Kayu Manis itu Pak, penuh rumah semua gitu. Jadi Di ada mana? tanah Di Kayu Manis. Kelurahan Kayu Manis Pak. Ada 1000 meter yang dijual sama yang punyanya NJOP katanya. Sertifikat nggak? Iya sertifikat Pak. Kayu Manis. Iya. Sekarang kelurahannya Bu Endang sekarang Pak. Dulu Bu Andriani pindah ke ini sekretaris camat di Ciracas. Sekarang Bu Endang. Hubungi siapa? Bu Endang. Enggak, maksud siapa? Isan Pak. Pas Mas Isan. Enggak, maksudnya teleponnya. Iya. 0812. Di sini kan Pak data Anjar kita juga sudah kirim sudah lama Pak ke sini. Data Anjar yang alamat lengkap nama orang tuanya semua ada. Sudah kita kirim waktu KJP. KJP maupun dengan KJS waktu itu.
nama-nama. Nama-nama sudah, database sudah ada, nama orang tuanya lengkap, alamatnya sudah. Itu ada kirim surat ya daftar nama Sudah anak lama. ke dinas pendidikan. Coba kami hitungkan lagi. Mana itu? Sudah lama Pak, sudah berapa bulan yang lalu ya? Salah biaya besar itu mahal loh, Pak. Database Satu anak jalanan dipungut 700.000 loh, Pak. Itu Biaya besar. ilegal. Untuk yang paket. Satu anak jalanan. Paket itu. Yang Paket. paket. nah, kalau paket itu memang dia itu bayar. Baik kalau itu kita bisa bebaskan kalau dia anak jalanan. Iya. Mesti kasih sebut keterangan gitu loh. Bahwa ini anak jalanan itu dia sosial. Jangan kalau Anda langsung mendaftar pasti kena. Karena apa? Itu hubungannya kan dengan apa? Dinas apa? Tapi kalau SMA ya? Enggak, kita handle ya. Semua SSW, Harusnya bisa nggak bayar itu. Nah kalau ada apa-apa kasih tahu kita aja supaya Tinggal aja. Pak Sambil tua panti yang apa tuh orang gila Pak, apa namanya yang bagus sekali Pak yang di itu Pak. Mana namanya di Yang di Cengkareng, Grogol. kayak pemerintah Bisa pusat. sama. Ya di mana? Cengkareng Pak di belakang Kecamatan Oh Cengkareng. iya, betul. Pak saya Pak. Betul-betul saya salut Pak karena hatinya itu dilepas, seragamin dan dia mau kerja Pak orang itu Pak. Saya salut sama terus hatinya tuh. Oh, jadi yang penting masih kerja. Oh, Pak. Artinya sangat manusiawi penanganan itu Pak. Kalau pedesaan dilepas aja, saya komunikasi gitu. Wong kayak dong. Berarti band malah ada naik band, on band. Jadi nanti yang band anak-anak jalanan yang dari Sabinan ini kalau suatu saat nanti Harusnya diundang Pak. Acara-acara juga. Jadi, Iya, harusnya jadi harus dilakukan. Ini sudah mesti launching dilakukan. album yang pertama Yang launching. waktu di pameran buku Yang Islamic Book Fair di Ini ada surat masuk. 10 meter itu minta dibebasin. Surat masuk. Ini mesti cek dong Ya, ya. kan begini. Dulu tuh busan yang ada. Kenapa nggak kontak saya bukan aja kirim surat. otak langsung. Punya ibu bukan? Itu punya tempat Siapa? Punya ibu. Oh, bukan Pak. Atau yang dari FVV. 0815 110 110 atau 5 15 Itu ditambah. Iya, 2